Eh, Bagaimana, fresh enggak? Ada yang merasa kurang tidur? Ummu Fatimah kok matanya melayang, apa ini? Kurang istirahat? Enggak. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kawan-kawan ini mencoba untuk bersabar ya, apalagi khusus untuk ibu-ibu, apresiasi yang termahal ini ketika menstruasi, darah berkurang, emosi nggak stabil, harus belajar konsentrasi, cepat lelah. Tapi kalau lillah insya Allah, ya kan, maka lillah itu yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat. Yang Bali nun jauh di sana, dia pun karena kecintaan untuk mengobatin orang jauh-jauh pergi ke sini. Nenek yang mestinya bercinta kasih dengan cucu ya masih mau mengabdi belajar datang jauh-jauh, kan begitu ya. Ini subhanallah. Tadi Sifu Angga nyampein apa? Palpasi ya. Ya, dia memang nggak boleh lama karena memang bonus gitu. Kalau mau disuruh lama wani piro katanya gitu. Ya. Itu anak muda pinter ngerangsang dia. Nanti kalau dia tertarik kan gampang follow up-nya katanya gitu ya. Ibu sehat. Terus yang diterapi kemarin Pak Doni bagaimana? Langsung tidur. Terus pagi dadanya nggak sesak lagi. Iya. Saya sudah merasa tidak muda lagi. Sehingga kalau saya suruh mengajar pagi sampai malam, besoknya itu kurang fresh. Ya. Sampai malam itu batasnya jam 9 ke atas itu udah nggak fresh kalau ngajar. 5 tahun yang lalu saya ngajar bisa pagi sampai jam 9 malam berturut-turut seminggu. Gitu. Tapi ya nggak efektif, akhirnya nggak ada yang bisa masuk, kan begitu ya. Akhirnya nggak manfaat bagi saya, nggak manfaat bagi yang dengar. Oleh karenanya kawan-kawan sahabat yang berbahagia, kalau ingin mengisi kepala, isi perutnya kurangin. Ingat tuh. Kalau ingin isi kepala, isi perutnya dikurangin. Maka kalau sahabat-sahabat belajar isi perutnya lebih, maka akan mengurangi jatah isi kepala. Karena energinya akan lari ke perut. Kan begitu ya? Energi itu akan beredar ke tubuh. Contohnya begini, profesor sering saya ulang-ulang ya. Profesor itu energinya lari ke kepala, berpikir, terus belajar, terus karena energinya ke kepala, panas, rambutnya rontok, energinya ke bawah. Profesor rata-rata anak yang sedikit karena energinya ke atas, mikir terus. Ada orang yang nggak mau mikir, energinya ke bawah, anakan terus gitu ya. Gitu ya. Itu orang susah, pandangan kita susah. Mereka yang menghidupi kadang bahagia gitu. Makanya Soeharto program listrik harus sampai ke desa. Kenapa? Supaya ada kegiatan nonton TV. Kalau nggak ada kegiatan nonton TV, acaranya itu lagi malam itu. Jadi berkembang pesat, tidak terkendali. Itu menghidupi tiap malam dihidupi. Akhirnya berkembang tanpa terkendali. Mengendalikannya, jalan ke desa harus jalan mulus supaya ada aktivitas keluar kota, keluar desa. Lampu harus nyala supaya listrik, TV nyala, orang konsentrasinya terpecah, nggak ke sana semua. Nah, artinya bahwa energi itu bisa terbagi-bagi. Semakin banyak energi berarti banyak yang akan mendapat suplai. Kita lihat seorang ulama itu jago, energinya kemana-mana, bikin kitab iya, ngajar iya, mikir iya, istri banyak, energinya ke bawah kan gitu ya, karena energi di tengahnya dibatasin. Iya. Belajarnya iya, anakannya iya, istrinya banyak, kan begitu, energinya tersalur
demikian canggih kuat gitu. Nah, semua kita belajar ini perjalanan energi lancar, tidak ada keluhan. Yang membuat keluhan itu energi terhenti. Di mana-mana terhenti itu akan terjadi bendungan. Bendungan itu terjadi tekanan. Tekanan itu menyakitkan. Tekanan itu menyakitkan. Ibu anggo-anggo saja merasa menikmati tekanan itu artinya ya bahwa semua keluhan itu dikarenakan adanya akumulasi energi yang tidak mengalir. Ingat itu, semua keluhan. Ya. Energi yang tidak mengalir karena faktor jalan tersumbat karena panas, yaitu akumulasi volume terlalu besar. Ada energi yang tidak mengalir karena penyempitan, yaitu karena faktor yin atau dingin. Karena dingin itu sifatnya membuat mengkerut. Apa itu? Mengkerut. Kalau nggak percaya tanya ke bapak-bapak. Kalau dingin mengkerut enggak, Pak? Nah, gitu. Ini gambaran supaya difahami. Nah, ada kawan-kawan kenapa saya nggak bisa kentut? Kenapa macam-macam itu? Karena apa? Adanya ketegangan. Ketegangan itu membuat, kalau tegang itu sempit atau lebar? Memuai. Sempit atau memuai kalau tegang? Sempit. Nah, makanya orang yang nahan pipis, mau pipis nanti lama. Karena dia harus mengurai ketegangan tadi. Jadi pipis enggak tuntas karena tadi tegang itu, nanti memuai baru bisa pipis. Menahan kentut juga begitu. Kalau kelas kesehatan kentut-kentut saja Ibu. Ya, Ibu boleh. Karena semalam ada peserta nggak tahan kentut nggak tahan nahan kentut, keluar sedikit, sisa banyaknya ditahan, sakit perutnya. Nah itu nggak bisa kentut, urusannya di rumah sakit itu mahal. Untung saya bawa pipa dari rumah kemarin, saya pinjamin pipa gitu. Pipa karet itu langsung. Nah, supaya tidak repot pipanya dipakai terus ya Ibu ya. Di kelas pipanya dipasang jadi nggak bunyi keluar. Jadi kalau bicara kesehatan nggak ada tabu ya. Tidak ada tabu. Yang penting pikirannya nggak sampai ke sana. Orang tua cuma ngomong saja. Yang bujangan yang belum nikah itu kalau diajak ngobrol langsung ke arahnya, langsung seperti gitu. Nah ya itu sebagai pengantar kita harus paham bahwa permasalahan dalam kedokteran timur itu sederhana. Kalau nggak kurang kelebihan, kalau nggak dingin panas, ya. Kalau nggak terlalu nggak terlalu dingin panas, nggak terlalu kurang kelebihan. Semuanya pada sisi yang ekstrim baru terasa. Ya, terasa. Nah, kalau sudah kita klasifikasi seperti itu, nanti kita lihat pasien ini nyerinya karena yin atau yang pertama gitu kan ya. Kalau yin berarti titik apa yang dicari? Kalau yin berarti yang distimulasi titik apa? Ibu atau anak? Titik ibu. Kalau faktor yang atau kuat, anaknya diapain? Dilemahkan ya. Kalau melemahkan lama atau sebentar? Melemahkan itu lama. Bapak-bapak kalau sudah terlanjur panas, terlanjur tegang itu lama itu baru bisa lunak. Tapi kalau sekedar menghangatkan, mengeraskan sebentar kan? Iya. Jadi kalau menghangatkan itu waktunya singkat. Kalau tidak 5 menit, 10 menit. Menghangatkan ini seperti itu. Ingat aja bapak-bapak kalau dihangatkan kan sebentar. Cukup jalan di towel gitu langsung hangat. Tapi kalau sudah terlanjur hangat kan susah mendinginkan. Kan gitu. Maka menghangatkan itu sebentar. Mendinginkanlah. Kalau kita menggunakan tekanan refleksi, mendinginkan harus tekanannya kuat, waktunya lama. Ada orang darahnya mendidih, penuh. Kalau ngerefleksi orangnya sampai jerit-jerit, supaya jinnya keluar.
Setelah jinnya keluar lancar, ngemplong, badan seger. Tapi kalau kurang darah, jangan bikin dia teriak-teriak. Kalau sudah teriak-teriak, drop energinya karena bercerai-berai. Sudah sedikit dirampas. Kan begitu ya? Nah, kebayang nggak? Ya, maka menghangatkan sebentar, waktunya singkat, sentuhannya lembut. Itu di mana-mana ibu kalau dikasarin sedikit langsung dingin. Bapak-bapak dikasarin sedikit dingin. Siapapun kalau dikasarin jadi dingin. Tapi dengan sentuhan lembut itu jadi hangat. Tapi ada kalanya orang karakter berbeda pasien. Ada yang dikerasin baru melembut. Ada nggak harus dikerasin baru hangat, ada. Karakter seperti itu harus dibaca. Ada orang yang harus dimaki-maki baru bahagia. Seperti kemarin orang nggak pernah dimarahi, nggak pernah ditegur, nggak pernah disuruh, ketika disuruh begitu. Seperti atasnya Jepang, dia punya murid, punya anak buah, nyuruh semua. Giliran dia tidak pernah ada yang marahi, kita marahin dikasih 5 juta. Gitu loh. Dia cuma perlu orang yang marah-marah ke dia. No, bayangin keluar 5 juta, terima kasih 5 juta. Tapi kalah sama camat. Camat kemarin berapa, 25 juta ya camat. Nah, ini gambarannya. Arts of healing, seni mengobati, jangan terpatok dengan sebuah metodologi ataupun cara.